Selanjutnya untuk analisis topologi ini di mana terdapat dua lingkaran, di mana lingkaran yang berwarna hijau itu mempresentasikan area transmisi data dari si node, sedangkan yang berwarna abu-abu itu dia menggambarkan area yang dapat dipengaruhi atau terpengaruh karena adanya si node. Nah, di sini seperti yang kita lihat ini, di mana di satu ini sebagai sink, dia akan mencakup wilayah area dari sender. Jadi dia berada di area sink. Nah, selanjutnya di sini untuk melihat melihat analisisnya, kita akan lakukan start, kemudian kita klik view, kemudian kita akan klik pada scene tersebut, kemudian kita klik mode type multisphere sky 1, kemudian kita klik collect view. Nah, di sini kita akan melakukan analisis, kita akan lakukan start collect, kemudian send command to node. Nah, seperti yang kita lihat ini, di mana terdapat pesan atau muncul pesan yaitu I am sync, artinya kita telah berhasil mengirim send command to node-nya. Nah, selanjutnya kita akan lakukan analisis pada sensornya. Nah, di sensor ini, pada bagian sensor ini akan ditampilkan berbagai macam grafik, yakni pada temperatur setiap node yang ada atau Celsius. Nah, kemudian ada relative humidity-nya juga, ada node-nya juga. Nah, kemudian kita juga dapat dilihat baterai indikatornya. Nah, selanjutnya di network. Nah, di network ini seperti yang kita lihat ini, di sini terbagi berbagai macam hak dari setiap node. Ada receiver node, ada receiver node. Nah, di sini di receiver node ini, seperti yang kita ketahui ini, kita bisa melihat berapa jumlah paket yang terkirim pada setiap node. Nah, kemudian receive 5 min ini, di mana di sini data yang terkirim pada setiap node atau sebagainya. Nah, kemudian kita ke network hop. Nah, seperti yang kita ketahui di sini, sebelum yang dijelaskan itu, di mana kita berada di dalam jangkauan sink. Jadi dia menggunakan hop sebanyak satu. Nah, di mana dalam yang berada di area sink ini tersebut, dia memiliki hop 1, misalnya 2, 3, 4, 5, 6, karena dia berada di area sink. Nah, pada area ini dia berada di area sink karena jumlah hop yang dia gunakan adalah 1. Nah, selanjutnya kemudian kita ke power. Nah, di power ini atau free power-nya dapat dilihat konsumsi rata-rata baterainya. Nah, dari setiap node yang ada. Nah, kemudian ada radiodetik cell-nya. Nah, di sini radiodetik cell-nya itu pada setiap node atau jumlah host-nya. Nah, kemudian kita ke node info. Nah, di node info ini akan ditampilkan berbagai macam informasi dari setiap node yang ada. Nah, dapat dilihat di sini jumlah hop dari setiap node untuk mencapai si node, dan dapat dilihat jumlah data yang terkirim, mulai jumlah drops, jumlah loss, dan paket seterusnya. Misalnya di 2. Nah, di 2 ini dia akan mengirimkan data, misalnya dia mengirimkan data di 2.2 ini, di node 2 ini dia akan jumlah hopnya 1 karena dia hanya mengalami lompatan sebanyak 1 kali. Jadi misalnya 2, 1. Jadi dia hanya mengalami lompatan sebanyak 1 kali. Kemudian di sensor map-nya ini, seperti yang kita lihat di sensor map ini, pada gambar 2.2 ini, di mana dia mengalami pengiriman data pada sink. Jadi di 2.2 ini dia mengalami lompatan sebanyak 1 kali. Nah, di sensor map ini ditampilkan grafik dari bentuk topologi yang ada. Nah, di sini terlihat sensor network pada 2. Nah, dia di area transmisi, kemudian dia mengirim datanya ke sensor 1. Nah, sensor 2 ini dia mengalami lompatan sebanyak 1 kali seperti yang kita lihat pada di node info ini. Nah, seperti 2 ini dia hanya mengalami lompatan sebanyak 1 kali. Node 3, node 4, dan node 5 dan node 6. Nah, selanjutnya selanjutnya kita ke node info. Nah, kenapa bisa dikatakan jumlah hopnya 1? Karena sesuai dengan sensor mapnya ini dia hanya mengalami lompatan 1 kali. Begitu juga sensor lainnya.
Nah, kemudian kita ke network graph-nya. Nah, di network graph-nya ini akan ditampilkan grafik dari beserta alur pengiriman datanya. Jadi itu yang saya bisa jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.